Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kita taufik hidayah serta inayahnya, pertolongannya kepada kita agar dapat berkumpul di media online ini, yang insya Allah selalu berkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa sholawat serta salam selaku kita haturkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sebagai suri tauladan kita, panutan kita, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan perihal pendahuluan kitab Safinah. Nah, terlebih dahulu sebelum kepada pendahuluan kitab Safinah sudah dijelaskan ya, untuk pengantar pembelajaran kitab Safinah di sini lengkap dengan bibliografi pengarang kitab Safinah Syekh Salim, terus perihal RPP, terus modul pengajaran, teknis pengajaran dan sebagainya. Di sini sudah dijelaskan. Boleh ditonton kembali ya untuk kelas 7, kelas 8, kelas 9. Adapun yang tidak dimengerti boleh di komentar, ditanyakan di komentar YouTube-nya seperti itu. Nah, adapun mengenai pendahuluan kitab Safinah ataupun muqaddimah tentang perihal kitab Safinah, di sini ingin saya sampaikan ya, yaitu perihal tentang kitab fikih ini, perihal tentang kitab Safinah ini, yang dimana setiap pondok pesantren pasti diajari kitab ini ya, kitab Safinah ini. Jadi kita di pondok pesantren salafi ataupun modern dan sebagainya. Nah, adapun pada guru AKPK, agama keagamaan perdalaman kitab, pada modul ajarannya yaitu menggunakan kitab Safinatun Najah pada modul ajar AKPK di Kabupaten Purwakarta, seperti itu. Nah, mengenai kitab Safinah yang ingin saya sampaikan perihal tentang kitab fikih ini, apa sih arti dari kata Safinatun Najah? Maka dari itu saya jelaskan, peribahasa mengatakan bahwasannya tak kenal maka tak sayang, maka harus dikenali dulu apa itu Safinatun Najah. Nah, Safinah yang artinya kapal dan Najah yang artinya keselamatan. Nah, semoga dengan berkah ya kita membaca kitab Safinah ini, kita yang hadir di pihak online ataupun pihak nanti langsung di kelas diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan, mendapatkan keselamatan dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Adapun di sini versi terjemahnya ya, versi terjemah yaitu metode mudah paham. Nah, ini kan kalau misalnya kita lihat cover pada pendahuluan kitab Safinah ini adalah syarahnya. Kitabnya seperti apa? Yang kitab syarahnya seperti tadi. Nah, ini sebagai syarahnya. Nah, boleh dibedakan ya. Nah, ini sebagai matan, yang dimana matan itu adalah kesimpulan dari syarahnya, sedangkan syarah adalah penjelasan dari matannya. Nah, itu bedanya. Matan adalah kesimpulan, syarah adalah penjelasan dari matan, seperti itu. Lanjut saja pada pendahuluan kitab Safinah ya. Nah, itu dalam muqaddimah, dalam pendahuluan kitab Safinah selalu didahulukan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini pada kitab lain pun seperti Alfiyah, Yaqulu, Imriti, dan lain sebagainya, pada kitab Hikam itu didahulukan dengan kata Bismillah, itu kata Bismillah muqaddimah ya. Nah, itu daripada penjelasan muqaddimah, oke, langsung kepada kitab Safinah penjelasan Bismillah muqaddimahnya, yang artinya Bismillahi, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang luas kasih sayangnya, Ar-Rahimi yang kekal kasih sayangnya. Nah, di sini saya menggunakan metode mubham, yaitu matannya. Nah, seperti ini. Enakannya sama menggunakan logat Jawa ya, cuma kalau misalnya kita berbicara tentang metode mubham itu harus menggunakan bahasa
Indonesia supaya murid mudah paham gitu dalam memahami dan menyerap pembelajaran AKPK perihal kitab Safinah seperti itu. Nah, masuk kepada mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi artinya pendahuluan ya, pendahuluan daripada kitab. Sebuah kitab didahului pengarang kitab ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya. Timbul pertanyaan, kenapa setiap kitab yang bermanfaat orang Islam lah pasti dimulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi yang saya jelaskan bahwasanya dalam Alfiyah pun, Imriti pun, terus Yaqulu pun, terus dalam tafsir Quran pun, dalam hikam pun, dalam kitab-kitab lainnya selalu didahulukan dengan selalu dimukadimahkan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini apa alasannya? Dijawab oleh syarah kitab Safinah di sini bahwasanya untuk arti dari musonif dimulai kitabnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya salim musonif ya, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim karena mengikuti Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim seperti itu. Nah, alasan kedua apa yang dimana mengamalkan sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap perkara yang kita anggap penting, perkara tersebut apabila perkara itu tidak dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka perkara yang tersebut kurang barokah ya. Sedikit barokahnya hanya misalkan kita mulai apapun, makan, minum, dan lain, ketika tidak mengucapkan Bismillah kurang barokahnya. Dan juga disebutkan di dalam syarahnya bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu ada 5 hukumnya. Ada 5 hukum mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama adalah terkadang Bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya wajib ya. Hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim itu ada 5, wajib, haram, sunnah, mubah, dan makruh dan mubah. Nah, yang pertama adalah wajib ketika kita di dalam sholat ya. Di dalam sholat maknanya karena itu misalkan kita sholat mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sholatnya sah apa tidak gitu kan. Ketika kita sholat tidak membacakan Bismillah, tentu tidak ya, karena Bismillah ini bagian dari suratul Fatihah. Karena kita memakai kitab Safinah, terus kita memakai mazhab Imam Syafi'i, dan di Indonesia rata-rata memakai mazhab Imam Syafi'i seperti itu. Nah, itu tidak ya ketika tidak membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, contoh yang umroh misalnya. Nah, dia sholat di Madinah misal ataupun Mekah, yang umroh tuh sembahyangnya. Nah, apakah sah ketika si imamnya tidak membacakan Bismillah? Contohnya, Alhamdulillahirrabbilalamin, tidak membacakan Bismillah terlebih dahulu kan, tidak layaknya seperti kita yang bermazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, itu kan imam selalu mengucapkan dan membacakan Bismillah terlebih dahulu. Nah, dalam hukumnya ini, dalam hukum sembahyang ini, dia mengucapkan Bismillah di Madinah dan Mekah itu ya sah-sah saja, sah gitu kan, karena mayoritas kebanyakan di Mekah dan Madinah itu menggunakan mazhab Imam Maliki seperti itu. Nah, adapun mengenai hukum yang haram dalam membacakan surat Al-Fatihah ketika kita melakukan hal yang tidak bermanfaat, yang bermaksiat seperti itu. Seperti ada orang yang minum khamar, dia misalnya meminum Erslen misalnya seperti itu. Terus dia mengucapkan Bismillah terlebih dahulu. Nah, itu haram ya hukumnya. Terus ada yang zina mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Nah, itu juga haram. Layaknya terus kita judi terus mengucapkan Bismillah. Nah, itu hukumnya haram. Dan yang kedua adalah sunnah. Yang ketiga adalah sunnah,
makan minum. Nah, ketika makan dan minum kita mengucapkan bismillah terus pakai tangan kanan, itu hukumnya sunnah. Dan mengarang kitab yang ada manfaatnya seperti ini ya, kitab Syafinah nih, manfaatnya banyak sekali seperti itu. Nah, ini sunnah menulis pendahuluannya ataupun mukadimahnya pakai bismillahirrahmanirrahim. Beda dengan menulis novel misalnya dalam pembahasan percintaan seperti itu novelnya, nah itu mubah saja. Nah, terus yang ketiga adalah makruh, yang dimana memandang orang. Dalam pandangan pertama tuh ya gak apa-apa. Misal contohnya ketika kita ke suatu toko baju misalnya, kasirnya begitu cantik, yang dimana ketika pandangan pertama itu gak apa-apa. Terus pandangan kedua kita lihat lagi si kasir cantik itu, kita niatkan terus baca bismillah, ngalap barokahnya, nah itu yang tidak dibolehkan. Nah itu makruh seperti itu. Adapun ketika kita memandang si perempuan kasir itu pakai salawat, nah itu yang dinamakan haram. Itu haram hukumnya ketika memandang pakai melihat dan memandang memakai syahwat seperti itu. Nah, yang terakhir adalah mubah, yang dimana memindahkan barang, seperti kita memindahkan buku dari bangku ke meja seperti itu. Tapi berpahala karena mengucapkan bismillah terlebih dahulu, mengucapkan bismillah. Tapi itu hukumnya mubah, memindahkan barang itu hukumnya mubah seperti itu. Nah, lanjut kepada kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya semua puji milik Allah yang mengurus seluruh alam. Nah, di sini Alhamdulillahirabbil alamin yang artinya tadi dimaksud ialah pertama manusia, kedua jin, setan, malaikat gitu. Nah, itu maksud kepada Rabbil Alamina yang mengurus seluruh alam. Alam di sini tadi yang disebutkan adalah manusia, jin, syaitan. Nah, seperti itu. Yang tidak termasuk adalah hewan, karena hewan tidak berakal. Nah, lanjut saja, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, dan hanya kepadanya kami memohon pertolongan atas perkara dunia dan agama. Nah, di sini Allah meminta pertolongan atas segala perkara-perkara dunia dan perkara-perkara lain. Meminta pertolongan kepada Allah, gitu kan. Di sini kita meminta pertolongan kepada Allah yang mana seperti di surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kepada Allah ya Allah kami menyembah, dan kepada Allah ya Allah kami meminta pertolongan. Maka karena itu saya juga ya mulai dengan meminta kepada Allah atas dimudahkan segala perkara dunia dan agama. Perkara-perkara dunia ketika kita kesulitan, Allah yang maha kuasa, sehingga kita berserah dirilah kepada Allah kan gitu. Memintalah kepada Allah, meminta kemudahan dan sebagainya. Terus wasallallahu wasallama, dan semoga merahmati. Nah, rahmat di sini yang dimana wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyina, dan semoga Allah dan semoga merahmati Allah dengan semoga Allah memberi keselamatan atas pemimpin kita, yakni Nabi Muhammad yang menjadi penutup para nabi. Nah, di sini wassallallahu wasallama yang artinya pemimpin kita Muhammad, penutup para nabi. Di sini kalimat itu apa maknanya? Maknanya adalah salawat ya dari Allah itu bermakna rahmat, salawat dari malaikat itu bermakna istighfar, sedangkan salawat dari kita umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah doa. Di sini dan juga kalimat yang ditutup dengan ala syahidina, nah atas pemimpin kita Muhammad khatamin nabiyina, penutup para nabi. Ini artinya misalkan di zaman ini gitu kan mengaku ada nabi Ahmad Mursaleh dan sebagainya kan gitu. Nah itu bukan nabi, karena sudah ditegaskan ya khatamin nabiyina yang menjadi penutup para nabi, yaitu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wali dan atas keluarganya, wasobihi dan atas para sahabatnya ya, dan atas para sahabatnya. Nah di sini yang dimaksud sahabat ialah orang yang sempat beriman kepada Nabi setelah Nabi menjadi seorang rasul di umur 40 tahun. Umur 40 tahun di sini Nabi menjadi seorang rasul ya, dan mendapatkan wahyu di Gua Hira seperti itu. Nah, setelah itu Nabi mempunyai sahabat. Nah, banyaklah sahabatnya ada. Ketika Nabi wafat, jumlah sahabat Nabi ada 124.000 sahabat. Dan sahabat Nabi yang terakhir meninggal adalah Abu Tufail. Nah, menurut hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surganya Allah. Pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid bin Amr bin Naufal, Abu Ubaidah bin Jarrah, sahabat yang paling sugih di zaman Nabi ialah Abdurrahman bin Auf. Nah, yang dimana mempunyai kekayaan 32.000 triliun. 32 triliun. Nah, itu saya baca di internet lah. Nah, itu perihal pembacaan wasahbihi ajma'ina yang dimana di sini yakni seluruhnya ya. Wala haula dan tiada daya dan upaya sedikit pun ya. Wala quwata dan tidak ada kekuatan illa billahi kecuali dengan pertolongan Allah al-ali yang maha tinggi, al-azim yang maha agung. Nah, di sini kita tidak bisa daya dan upaya sedikit pun ya, kecuali Allah yang menggerakkan, kecuali Allah yang mengizinkan, kecuali Allah yang meridhoi dan sebagainya seperti itu. Nah, dalam pendahuluan kitab Safinah ini saya bacakan terlebih dahulu mengenai yang ada pada layar Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin nabiyyin wa nabiyina wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang dimana dengan menyebut nama Allah yang luas kasih sayangnya Rahman kepada seluruh makhluk tanpa terkecuali, dan yang kekal kasih sayangnya Rahim kepada orang-orang mukmin yang masuk ke dalam surganya kelak. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan hanya kepadanya kami mohon pertolongan atas segala urusan dunia dan segala urusan agama. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi penutup para nabi, dan juga kepada keluarganya dan semua sahabatnya. Dan tiada daya dan upaya sedikit pun kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Nah, di sini segitu saja yang dapat saya sampaikan ya. Oke, simpulkan yang pertama tadi mengenai bismillah tadi, karena dimulai dengan mengikuti Al-Qur'anul Karim dan juga mengikuti sunnahnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap perkara yang kita anggap penting tidak memulai dengan bismillah, maka perkara tersebut kurang barokahnya. Maka dari itu, sesuatu yang kita dimulai dengan aktivitas yang bermanfaat, boleh kita mengucapkan mendahului dengan bismillahirrahmanirrahim supaya barokah seperti itu. Nah, yang mungkin sekian dapat yang saya sampaikan. Kita tutup sampai sini ya. Insya Allah bila panjang umur, sehat semua, kita bisa berjumpa nanti di kelas yang insya Allah semoga Allah panjangkan umur kita ya. Allah sehatkan badan kita, Allah pahamkan ketika kita sedang mencari ilmu, dan Allah luaskan rezeki kita. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.